Saya tanyakan kepada dia, loh kenapa Anda merasa gelisah dan merasa hampa? Dia bilang, padahal Anda kan sudah memiliki semuanya. Harta banyak, rumah banyak, mobil, keluarga, bisnis, kekuasaan, ya karena karyawannya puluhan ribu orang. Ternyata disitulah justru masalahnya. Ketika saya sudah mencapai apa yang saya ingini, tiba-tiba saya kehilangan orientasi dalam kehidupan ini. Tiba-tiba hidup saya merasa hampa. Kalau kemudian kita membengkalaikan kehidupan dunia, maka yang terjadi adalah umat Islam ini menjadi umat yang terpinggirkan di dalam kehidupan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berkesempatan kembali untuk melakukan kajian, menggali hikmah-hikmah dari dalam kitab suci kita, Al-Quran Al-Karim. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari firman-firman Allah yang ini akan menjadikan kita sukses hidup di dunia dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, beberapa episode yang terakhir, 5 episode yang terakhir kita telah mengkaji soal takdir. Konsep takdir maupun mekanisme terjadinya takdir itu. Ya, kita sudah mencukupkan dalam 5 episode itu, bicara tentang konsep dan mekanisme. Hari ini kita akan melangkah lebih jauh dengan mengambil sisi penerapan dari takdir itu. Meskipun kita tidak lagi bicara tentang takdirnya, tetapi takdir itu atau konsep dan mekanisme takdir yang sudah kita bicarakan itu intinya adalah supaya kita ini bisa mendapatkan kualitas kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi itu adalah tujuan hidup kita dengan memanfaatkan mekanisme dari takdir itu. Supaya sekali lagi kita mendapatkan takdir terbaik kita saat hidup di dunia maupun saat hidup kelak di akhirat. Oke, sahabat sekalian, terkait dengan ini kita akan mengkaji beberapa ayat yang memberikan guidance kepada kita bagaimana kita menyikapi kehidupan duniawi dan bagaimana menyikapi kehidupan ukhrawi. Maka kalau diformulasikan dalam bentuk pertanyaan, ya ini saya sampaikan juga dalam beberapa forum, saya mencoba bertanya kepada sahabat-sahabat kita, sebenarnya lebih penting mana sih kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik untuk mengeksplor sebetulnya di dalam pikiran kita, bahkan yang mengendap di bawah sadar kita, itu apa? Apakah kita ini mementingkan dunia, apakah mementingkan akhirat, ataukah mementingkan kedua-duanya? Nah, kalau kita memilih salah satu dari ketiga jawaban itu, maka kita harus memiliki atau mendapat konsekuensi bagaimana cara melakukannya supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Jadi ketika seseorang ditanya dengan lebih penting mana sesungguhnya dunia dan akhirat, itu akan muncul 3 jawaban, 3 model jawaban. Yang pertama adalah orang yang mengatakan ya lebih penting dunia dibandingkan akhirat. Dengan alasan ya kita sekarang kan hidup di dunia, akhirat belum tentu atau tidak tahu. Atau ada yang juga yang mengatakan bahwa akhirat adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Prinsipnya adalah kelompok pertama ini mengatakan bahwa lebih penting dunia ketimbang akhirat. Ya, satu. Nanti kita kaji, kita detailkan kajiannya supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lebih substansial dan esensial terhadap jawaban-jawaban itu.
Kelompok pertama adalah orang yang mengatakan bahwa lebih penting dunia. Yang kedua, sebaliknya dia mengatakan, nggak penting dunia itu. Yang lebih penting adalah akhirat. Kenapa? Ya karena dunia itu katanya main-main saja. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka dunia itu nggak penting, yang penting adalah akhirat. Kelompok yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu sama-sama pentingnya. Karena kita sekarang hidup di dunia, maka kita penting berusaha untuk dunia dan kita nantinya akan hidup di akhirat, maka penting juga untuk mengusahakan akhirat. Nah, sahabat sekalian, ketiga model jawaban ini akan membawa konsekuensi masing-masing. Kita coba bahas konsekuensinya dan nanti kita bandingkan dengan bagaimana petunjuk dari dalam Al-Quran dalam menyikapi hal ini. Oke, yang pertama, bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dunia itu lebih penting dibandingkan akhirat, bahkan ada yang mengatakan akhirat itu tidak penting, ya. Ini memang memiliki gradasi atau kualitas level-level jawaban yang sedikit bisa berbeda-beda. Mulai dari orang yang mengatakan bahwa akhirat itu memang tidak ada sehingga mengatakan tidak penting, atau ada orang yang mempercayai bahwa akhirat itu ada, tetapi karena hidup di dunia maka ya lebih penting dunia dan kemudian mengerjakan banyak hal di dunia untuk nantinya bisa mendapatkan akhirat, gitu ya. Nah, pada jawaban yang pertama, pada orang-orang yang lebih mementingkan duniawi, ini ada beberapa konsekuensi. Yang ini juga secara logis dan Qur'ani itu kita bisa mendapatkan gambarannya. Yang pertama adalah orang yang mengatakan bahwa yang penting itu ya kehidupan duniawi ini. Sehingga orientasi hidupnya itu sepenuhnya digunakan untuk mendapatkan duniawi. Apa saja kesenangan atau kebahagiaan atau tujuan-tujuan yang bersifat duniawi itu? Secara garis besar kita bisa mengatakan orang yang mencari harta benda sebanyak-banyaknya. Karena dia mengira harta bendanya itu akan bisa membahagiakannya selama di dunia ini. Atau orang yang mencari kekuasaan sehingga rebutan bahkan saling berperang, saling bunuh, ya, saling merusak dan sebagainya untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga ada juga orang yang ingin tampil ya populer dengan popularitas, dikenal dan dicintai oleh orang banyak, oleh fansnya. Pokoknya tujuan-tujuan yang bersifat jangka pendek, yang bersifat duniawi. Nah, orang-orang yang menempatkan kepentingan duniawi sedemikian itu di dalam hidupnya sehingga dia tidak melihat lagi ada tujuan yang lain kecuali tujuan duniawi, maka orang yang seperti ini sesungguhnya sedang menyiapkan masalah dan penderitaan bagi dirinya sendiri di masa depannya. Dengan segala macam tingkatannya. Ya, mulai dari orang-orang yang merasakan kehampaan ketika dia telah mencapai puncak dari semua yang dia dapatkan itu, atau kemudian orang-orang yang kemudian justru menderita dikarenakan kecintaannya pada duniawi yang berlebihan. Saya kasih contoh konkretnya. Saya punya seorang kawan yang sangat kaya, tinggal di Surabaya. Dia memiliki segala macam. Dia rumahnya banyak, mobilnya banyak, keluarganya baik, punya anak-anak, sudah punya cucu. Kemudian dia punya hotel, dia punya restoran, dia punya pantai dan sebagainya dan sebagainya. Secara umum, maka orang menggambarkan dia itu orang yang sukses dan bahagia. Tapi menariknya pada suatu ketika, dia nelpon saya dan kemudian mengajak diskusi soal spiritualitas, ya, karena dia non-muslim. Menarik apa yang dia sampaikan. Dia mengatakan, Mas Agus, saya ini merasa gelisah hidup saya ini. Saya heran, kenapa dia merasa gelisah, ada apa sebetulnya dengan dia? Dan kemudian saya mencoba menyelidiki masalahnya. Saya tanyakan kepada dia, loh kenapa Anda
eh, merasa gelisah dan merasa hampa, dia bilang. Padahal Anda kan sudah memiliki semuanya. Harta banyak, rumah banyak, mobil, keluarga, bisnis, kekuasaan, ya karena karyawannya puluhan ribu orang. Tapi jawaban dia itu yang membuat kemudian kita jadi merenung ya. Dia mengatakan begini, iya dulu ketika saya belum memiliki semua itu, ketika saya belum kaya, maka saya punya bayangan betapa bahagianya orang-orang yang memiliki kekayaan itu. Ketika belum punya rumah, maka saya merasa memiliki motivasi yang besar untuk memiliki rumah. Hidup saya bermakna. Dan kemudian saya bekerja keras, mengumpulkan duit, menabung, dan kemudian punya rumah. Betapa bahagianya ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan itu. Tapi ternyata itu tidak lama. Beberapa tahun kemudian saya pingin yang lebih besar dan lebih bagus lagi. Tercapailah yang lebih besar dan lebih bagus lagi. Setelah itu pingin punya 2 rumah, pingin punya 3 rumah dan sebagainya. Dan semua itu tercapai. Pingin punya mobil. Awalnya ketika belum punya mobil saya membayangkan betapa bahagianya punya mobil. Saya bekerja keras, termotivasi untuk itu, hidup sangat bermakna. Terdorong untuk memiliki mobil dan ketika memiliki mobil saya merasa bahagia. Dari harga ratusan juta kemudian ternyata tidak bertahan lama, beberapa saat atau 1-2 tahun kemudian pingin yang lebih bagus lagi. Beli lagi yang lebih bagus. Punya 2, punya 3, beli yang harganya miliaran dan seterusnya. Setelah itu saya tidak menemukan motivasi lagi. Seperti ketika memiliki rumah dulu, awalnya bahagia, tapi setelah berkali-kali saya memilikinya dan kemudian memiliki yang paling bagus menurut saya, ternyata apa yang saya bayangkan sebagai kebahagiaan itu tidak lagi sebahagia pada saat saya mendapatkan pertama kali. Rumah, mobil, keluarga, perusahaan, hotel, pantai, dan sebagainya. Ketika semua itu sudah saya miliki, ternyata disitulah justru masalahnya. Ketika saya sudah mencapai apa yang saya ingini, tiba-tiba saya kehilangan orientasi dalam kehidupan ini. Sudah saya dapatkan semuanya, lantas saya cari apa? Tiba-tiba hidup saya merasa hampa. Sahabat sekalian, ini sangat menarik. Ya, sangat menarik. Ternyata orang-orang yang memiliki tujuan hidup terkait dengan sesuatu yang fisikal, ya, terkait dengan hal yang bersifat duniawi, ketika dia telah mendapatkan itu pada skala yang semakin tinggi, itu justru mengurangi rasa nikmatnya, mengurangi rasa kebahagiaannya, dan pada satu titik dia kemudian merasakan kehampaan karena tidak tahu lagi apa yang ingin dilakukannya. Semua keinginannya sudah tercapai. Karena rupanya memang secara alamiah ya, manusia itu memiliki keinginan untuk sesuatu yang belum dipunyainya. Tapi ketika sesuatu itu sudah dipunyainya, maka kemudian dia kehilangan orientasi itu. Ya, jadi ini ada atau berada di dalam kelompok yang pertama tadi. Orang-orang yang mengatakan dunia itu begitu pentingnya. Maka dia akan sampai pada satu puncak di mana dia sudah tidak menginginkan apapun lagi dan kemudian merasa hidupnya hampa. Ada kawan lain lagi yang lebih fatal dari itu, lebih parah dari itu, ketika dia telah mencapai puncaknya itu, dia kemudian merasa ingin mengakhiri hidupnya. Dia seorang muslim yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi itu non-muslim. Yang kedua ini malah seorang muslim. Dia punya perusahaan besar di Jawa Barat sana dan kemudian satu ketika ikut umroh saya dan kemudian sempat curhat masalah itu. Perusahaannya sudah running well ya, sudah berjalan dengan baik, sudah menghasilkan banyak penghasilan dan kemudian sudah dikerjakan oleh seorang profesional atau para profesional yang di-hire-nya untuk mengurusi perusahaannya. Dia kegiatannya, acaranya itu tinggal main saja. Pergi ke luar negeri, main golf di sana, ya, bermain ke berbagai negara. Dan pada posisi itu tiba-tiba dia merasa hidupnya itu hampa. Tidak
berfungsi atau tidak berguna lagi hidupnya itu karena dia sudah memiliki semuanya dan kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya. Sahabat sekalian, ini fenomena yang sangat menarik yang terjadi, saya menemuinya dalam beberapa peristiwa di sekitar saya. Dan saya sempat melakukan eksplorasi itu. Saya tulis dalam buku saya tentang rahasia kehidupan, ya, membongkar 3 rahasia. Oke, saya cuma ingin mengatakan bahwa ada kelompok pertama, orang-orang yang berprinsip, berpendapat bahwa yang penting itu adalah kehidupan dunia. Maka ini yang disinyalir oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang menjadikan duniawi sebagai orientasi hidupnya, maka dia sedang menyiapkan penderitaan, minimal kehampaan dalam hidupnya, atau bahkan penderitaan di masa depannya. Yaitu ketika semua yang dicintainya ini kemudian rusak atau hilang atau meninggalkan dia. Hartanya ya bangkrut, dia gila. Orang yang dicintainya meninggalkan dia, berkhianat, dia juga gila. Atau kekuasaannya, atau apapun. Jadi sahabat sekalian, inilah konsekuensi dari orang-orang yang mengatakan atau berpendapat bahwa kehidupan duniawi itu adalah lebih penting dibandingkan dengan akhirat. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan bahwa orientasi hidupnya hanyalah akhirat. Dan ketika ditanya, kalau begitu apakah dunia itu tidak penting? Ada yang secara ekstrim mengatakan bahwa dunia itu tidak penting. Yang penting adalah kehidupan akhirat. Maka apa konsekuensi yang terjadi pada orang-orang yang mengorientasikan hidupnya dengan mengatakan bahwa akhirat itulah yang penting dan dunia itu tidak penting? Maka yang terjadi banyak di antara umat Islam misalnya, atau mungkin juga ada agama lain yang mengatakan bahwa dunia ini ya hanya main-main yang tidak ada pentingnya, karena yang lebih penting itu adalah kehidupan sesudah kematian saja. Sehingga dia kemudian melalaikan kehidupan dunianya ini, maka dia mengalami masalah dengan kehidupan duniawinya itu. Terjebak pada pemikiran bahwa dunia ini tidak penting dan kemudian yang penting adalah kehidupan akhiratnya. Maka banyak di antara kita yang kemudian melalaikan, meninggalkan kualitas kehidupan dunianya. Padahal sesungguhnya Al-Quran juga menggambarkan kepada kita dunia ini adalah amanat juga. Misalnya amanat tentang anak, tentang keluarga. Ya. Kita harus bisa membiayai mereka, mendidik mereka, bahkan bukan hanya keluarga tapi umat. Kalau kemudian kita membengkalaikan kehidupan dunia, maka yang terjadi adalah umat Islam ini menjadi umat yang terpinggirkan di dalam kehidupan duniawi. Secara politik, umat Islam terpinggirkan, secara ekonomi terpinggirkan, secara militer terpinggirkan, ya segala macam kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, sehingga umat Islam menjadi masyarakat nomor sekian dibandingkan dengan masyarakat lain yang hidup di planet bumi ini atau dalam peradaban kita ini. Jadi dua hal ini ya yang ekstrim. Satunya mementingkan duniawi saja, itu akan terjebak kepada masalah. Yang kedua adalah orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja, sehingga melalaikan duniawi, itu juga akan terjebak kepada masalah. Maka di kelompok yang ketiga inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh agama kita, oleh Al-Quran Al-Karim, bahwa antara dunia dan akhirat itu harus dibangun dengan berdasarkan pada keseimbangan. Dunia penting, akhirat juga penting. Tetapi bagaimana komposisinya itu yang harus kita pahami supaya tidak terjebak pada kehidupan duniawi melupakan akhirat atau terjebak pada orientasi akhirat yang melupakan duniawi. Karena sesungguhnya ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka untuk itu kita mencoba melihat, menengok ya ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia. Dan tidak ada baginya bagian di akhirat. Ayat ini menarik ya, ini bagian dari 3 ayat yang kita bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Ayat ini mengatakan bahwa ada di antara manusia yang mengatakan Rabbana atina fid dunya. Tuhan kami, berilah kami di dunia. Tapi tidak ada penjelasannya. Yang kita kenal selama ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Tetapi ada orang-orang yang tidak peduli itu baik apa tidak, sehingga cuma mengatakan Rabbana atina fid dunya. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dunia. Begitulah kira-kira secara gampangnya. Apa saja yang kami inginkan, berikan kepada kami dunia. Maka orang-orang yang begini ini kata Al-Quran, dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Orientasinya hanya dunia, dia lupa bahwa setelah kehidupan dunia ini, dia nanti akan mengalami kehidupan di akhirat. Ya, jadi yang demikian ini sesungguhnya juga tidak diajarkan oleh Al-Quran. Bahkan di ayat yang lain untuk memberikan gambaran betapa remehnya dunia ini digambarkan bahwa kehidupan dunia ini cuma seperti main-main. Tetapi bukan berarti tidak penting. Ya, ada porsinya, nanti Allah akan berfirman di ayat yang berbeda. Oke, jadi di ayat 200 dari surat Al-Baqarah ini Allah menggambarkan ada orang yang berdoanya. Jadi tetap berdoa pada Allah sesungguhnya. Orang yang bertuhan, berdoanya minta segala macam yang bersifat duniawi. Tapi itu tidak dianjurkan karena kemudian diberikan gambaran di situ bahwa dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat nanti. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 201, kemudian Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Allah mengajarkan di ayat ini supaya kita ini berdoa secara seimbang ya, dengan menunjukkan pada ada orang-orang yang berdoanya itu ingin mendapatkan dua-duanya. Dan itu ada penjelasan hasanahnya dibandingkan dengan ayat yang sebelumnya tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Ya, jadi kebaikan itu tentu yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan bersifat relatif. Bisa saja baik buat saya, belum tentu baik buat Anda, atau baik buat Anda belum tentu baik buat yang lainnya lagi. Allah yang lebih tahu untuk memberikan takdir terbaik kepada seseorang. Selama di dunia, baik rezekinya, ya, kemudian keluarganya, pekerjaannya, kesehatannya, apa segala macam, yang Allah memberikan semua itu terbaik buat kita. Nah, doa ini akan menjadi guidance dalam kehidupan kita untuk melakukan usaha. Di mana dengan usaha itu kita akan berusaha mencapai takdir terbaik kita dengan mengikuti apa yang telah kita bahas di episode sebelumnya melalui konsep dan mekanisme takdir, ya. Tetapi doa kita itulah yang terus kita dengungkan, kita ucapkan, ya, kita bisikkan kepada Allah untuk memberikan motivasi dan roadmap dalam kehidupan kita bahwa kita ini ingin mendapatkan kebaikan di dunia. Tapi nggak cukup kebaikan di dunia itu karena nanti akan ada kehidupan di akhirat. Maka kita berdoa juga untuk mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan di akhirat nanti. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita dapat kebaikan juga. Wa qina adzabannar, dan hindarkan dari siksa api neraka. Ya, jadi ini ayat 201-nya.
Nah, kemudian diperjelas lagi di ayat 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ini menjelaskan ayat yang persis sebelumnya ya, ayat 201. Bahwa orang-orang yang mendapatkan balasan yang baik itu adalah orang-orang yang berdoanya untuk dunia dan akhiratnya itu. Dan kemudian penegasannya adalah mereka mendapatkan dari apa yang mereka usahakan. Allah sangat cepat perhitungannya dan kemudian Allah akan menentukan takdirnya berdasarkan sifat maha pemurahnya. Seperti yang sudah pernah kita bahas di episode yang sebelumnya. Sahabat sekalian, ayat ini menarik ya, memberikan gambaran kepada kita bahwa janganlah kita terjebak pada dunia dan jangan juga hanya orientasi pada akhirat tapi melupakan dunia. Harus dilakukan dua-duanya. Nah, maka ayat ini kemudian diperkuat lagi oleh firman Allah di ayat yang berbeda yang lebih tegas lagi menggambarkan komposisi antara usaha kita di dunia dan di akhirat. Ayat itu difirmankan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik karena menggambarkan secara komprehensif, ya, secara seimbang bagaimana posisi kepentingan kita antara dunia dan akhirat itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Jadi yang disuruh mencari itu memang kebahagiaan negeri akhirat. Kenapa? Karena kebahagiaan akhirat itu adalah finalnya, finishnya. Itu adalah finish dari seluruh perjalanan kita berakhir nanti di akhirat. Jadi tujuannya tentu adalah pada finish. Tetapi menariknya ayat ini kemudian mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian melupakan dunia kalian. Kenapa demikian? Karena ini menjadi penjelasan dari kalimat sebelumnya itu. Carilah akhirat, ya, jangan lupakan dunia. Melalui apa? Melalui segala yang Allah karuniakan kepadamu. Saat di mana? Saat berada di dunia ini, ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah karuniakan kepada kalian kebahagiaan negeri akhirat. Apa yang dianugerahkan kepada kita? Misalnya rezeki, harta benda. Maka carilah atau gunakanlah harta benda rezeki itu untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Jangan terjebak kepada kebahagiaan duniawi saja. Nanti akan hampa hidupnya, ya, seperti yang kita bicarakan di bagian awal tadi. Gunakan anugerah rezeki ini untuk kepentingan akhirat. Orang yang rezekinya banyak, modalnya banyak untuk kehidupan akhirat, dia bisa membantu orang lain, dia bisa menjadi seorang dermawan, dia bisa menggunakan harta bendanya untuk sedekah jariah dan sebagainya. Atau anugerah kekuasaan. Gunakanlah kekuasaan itu untuk kepentingan akhirat. Jangan terjebak kepada dunia terus menjadi serakah dalam kekuasaannya itu. Maka dia akan bermasalah nanti hidupnya ketika di dunia. Gunakan kekuasaan untuk mencapai kehidupan akhirat. Gunakan kekuasaannya untuk memfasilitasi berbagai kegiatan-kegiatan yang dalam kebajikan untuk kegiatan akhirat. Atau kalau dia punya ilmu, gunakanlah karunia ilmu itu untuk kepentingan kebajikan-kebajikan yang bermakna juga akhirat.
Ya, jadi menarik ayat ini, surat Qasas ayat 77 ini. Carilah kehidupan akhirat dengan memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan itu. Sedangkan dunia itu adalah wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupakan kehidupan kalian di dunia. Kenapa? Karena memang apa yang kita peroleh di dunia ini adalah dibutuhkan sebagai modal untuk kehidupan akhirat. Sebagiannya dinikmati ya untuk kebutuhan keseharian dan kehidupan kita. Tapi sebagian besarnya kemudian digunakan sebagai modal untuk mengejar kehidupan akhirat. Oke, sahabat sekalian ya, jadi dengan mengkaji 3 ayat atau 4 ayat ini kita menjadi tahu bagaimana ajaran atau petunjuk dari dalam Al-Quran dalam menyikapi kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini harus tidak boleh melalaikan salah satunya, dunianya dilalaikan untuk akhirat atau melalaikan akhiratnya apalagi untuk dunia. Keduanya akan menimbulkan masalah. Yang selalu diajarkan kepada kita adalah berdoa. Berilah kebahagiaan di dunia, kemudian kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan dan anugerah yang ada di duniawi ini memang bisa dijadikan modal, bahkan semestinya dijadikan modal untuk mengejar atau mengusahakan kehidupan ukhrawi yang lebih baik. Maka itu yang diceritakan di penutupnya surat Al-Baqarah tadi, 202 tadi, bahwa orang-orang yang melakukan usaha untuk menuju kepada itu, maka Allah akan memberikan takdir terbaiknya atas usaha yang dilakukannya. Sahabat sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini Allah memberikan berkah yang banyak kepada kita dan kita menjadikan ini sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan ini supaya umat ini secara personal maupun kolektif itu tetap dimuliakan di dunia ini, bukan menjadi orang yang terpinggirkan. Tetapi mulia di dunia itu harus digunakan untuk mengejar kemuliaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.